warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, salam sehat selalu. Bagaimana keadaan kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan ingat tetap menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan tidak lupa untuk selalu mencuci tangan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, maka kita ketahui dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu membedakan pengertian perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tujuan perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Dan yang ketiga, mampu mengidentifikasikan faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Berbagai sayuran segar kita dapatkan dari daerah pegunungan. Sementara itu, di daerah pesisir pantai kita bisa mendapatkan berbagai ikan segar. Dari gambar tersebut, kita bisa menyimpulkan pengertian dari perdagangan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama dan bukan pemaksaan. Sementara itu, perdagangan antar daerah yaitu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah dengan penduduk atau lembaga suatu daerah lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Perbedaan potensi antar daerah akan menyebabkan timbulnya permintaan dan penawaran yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya aktivitas perdagangan. Sekarang, tujuan dari perdagangan antar daerah. Perdagangan antar daerah dilakukan oleh pelaku ekonomi dengan berbagai macam tujuan. Yang pertama, yaitu untuk memperoleh keuntungan. Tujuan yang kedua, untuk memperluas jangkauan pasar. Ada beberapa faktor pendorong terjadinya perdagangan antar daerah. Yang pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki oleh daerah akan mendorong daerah tersebut untuk melakukan perdagangan, terutama faktor produksi alam. Yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Selain perbedaan kekayaan alam, perbedaan tingkat harga antar daerah juga mendorong terciptanya perdagangan antar daerah. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah jelas semua? Kita lanjutkan manfaat perdagangan antar daerah. Manfaat yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Dan manfaat yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Kita lanjutkan dengan perdagangan antar negara. Apa ini anak-anak? Bagi kalian yang K-pop atau penggemar opa-opa Korea pasti kenal dengan makanan satu ini, samyang. Ini diproduksi dari Korea, tapi bisa dengan mudah kita dapatkan di minimarket dekat dengan daerah kita. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa batas negara
negara ataupun jarak tidak menghalangi kita untuk melakukan perdagangan antar negara. Pengertian dari perdagangan antar negara atau disebut juga dengan perdagangan internasional adalah aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Aktivitas perdagangan antar negara terkait dengan dua hal, yaitu ekspor dan impor. Yang dimaksud dengan ekspor adalah kegiatan menjual barang ataupun jasa ke luar negeri. Orang atau badan yang melakukan kegiatan ekspor tersebut disebut dengan eksportir. Eksportir dalam melakukan kegiatan perdagangan akan dibayar dengan menggunakan alat pembayaran luar negeri seperti dolar, yen, dan sebagainya yang disebut dengan devisa. Devisa yang terkumpul akan dihimpun oleh negara dan digunakan untuk membiayai kegiatan impor. Apa itu kegiatan impor? Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Orang ataupun badan yang melakukan kegiatan impor disebut dengan importir. Manfaat perdagangan antar negara yaitu yang pertama, memperoleh keuntungan. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga, untuk menjalin persahabatan antar negara. Dan yang keempat, transfer teknologi modern. Adapun faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan antar negara yaitu yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, ataupun jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang keenam, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Yang terakhir ketujuh, terjadinya era globalisasi sehingga tidak ada satu negara pun di dunia ini yang dapat hidup sendiri. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini bahwa tidak ada satu daerah ataupun satu negara yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, melainkan perlu adanya perdagangan dari daerah ataupun dari negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Demikian pembelajaran pada hari ini anak-anak. Ibu berharap kalian jelas dan suka dengan pembelajaran hari ini. Oke, selamat beraktivitas. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.